PJ sama game Pak, terkait yang kemarin dulu kali ya? Iya, terkait yang kemarin itu pertimbangannya poin-poin apa aja sampai akhirnya Pemprov putusin untuk membatalkan acara dari Pak Anies Baswedan? Baik, terima kasih. Pertama, saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Dan saya juga sangat terbuka menerima kritikan. Tapi terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini, di mana mereka melihat ada baliho-baliho dengan tulisan Capres Cawapres, dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye. Dan dengan demikian teman-teman ASN dari pariwisata dan kebudayaan ini hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya. Kemudian informasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemohon meminta maaf dan ada kesalahan, dan disampaikan bahwa berarti izin kami cabut, dan di situ pemohon mengerti. Tetapi besoknya Polresta Bandung berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa peserta acara sudah menuju gedung Indonesia Menggugat, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam ini Kepala Dinas mengambil kebijakan memberikan izin tapi hanya di halaman. Kalau terkait politik, ada perbedaan nggak kalau dari Pak PJ melihatnya dengan kegiatan salah satu relawan Baca Pres di tanggal 17 September, sebelumnya di GIM juga? 17 September. Iya, itu ada kegiatan relawan dari Baca Pres lain. Ya. Kalau misalkan poin yang diutarakan tadi adalah terkait politik. Nah, informasi saya dapat ya dari ASN ini juga tidak ada tertera jelas Capres Cawapres. Yang mana itu, Pak? Yang 17 September. Tapi kalau poinnya politik berarti letak perbedaan atau garis yang karena secara jelas di situ ada Capres Cawapres gitu. Kalau hanya diskusi kami akan berikan izin. Hanya diskusi betul kami akan memberikan izin. Di situ jelas ada Capres Cawapres, ada juga saya lupa ada slogannya atau apa gitu. Terkait tadi juga baliho, spanduk dan yang misalkan dianggap alat peraga kampanye tersebut, itu kan sebelumnya oleh panitia dikatakan sudah dicopot setelah ada teguran. Kemudian itu kenapa masih dibatalkan? Padahal itu karena sudah diberitahukan kepada pemohon bahwa kami akan batalkan, silakan. Itu dasar kami kembali ke pemohon. Nah, ini juga kami sampaikan bahwa ASN itu hanya menegakkan aturan. Di acaranya Mas Kaisang tidak ada sama sekali atribut partai, dan dalam diskusinya pun Mas Kaisang tidak menyampaikan sama sekali ajakan untuk memilih calon tertentu, partai tertentu. Bahkan beliau menyebutkan semua partai, semua capres, dan juga mengajak generasi muda untuk menggunakan hak suara pada pemilu. Jadi lebih pada diskusi, betul itu diskusi. Jadi ini kembali masalah penegakan aturan. Pak, izin Pak, ini terkait dengan penegakan aturan PKPU di lingkungan Pemprov Jabar.
Itu nanti seperti apa Pak? Mungkin apakah ada surat rekomendasi? Jujur, setelah kejadian ini, saya minta dievaluasi semuanya, dan kami akan lebih terbuka, lebih transparan, akan mengumumkan gedung mana saja yang boleh, gedung mana saja tidak boleh. Jadi, dengan kejadian ini, kami akan mengundang Bawaslu, KPU, untuk berdiskusi tentang hal ini, termasuk seluruh gedung, tidak hanya di bawah provinsi, tapi di semua juga akan kami evaluasi dan kami sampaikan kepada publik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi dengan kasus ini saya juga berterima kasih, kami akan lebih terbuka dan lebih transparan. Itu bisa dipastikan Pak kapan akan? Segera mungkin tidak lama lagi, paling lama minggu depan sudah ada edaran dan pengumuman dari kami. Pak, habis izin kalau untuk yang ke Mas Kaisang itu ke panitianya sempat dikirim teguran? Ke panitia juga semua dikirim teguran. Semua kirim teguran karena sama isinya ada. Pak, soal tol Getaci Pak, mungkin yang lain. Ya. Ada update nggak sih Pak? Katanya mau diteruskan sampai Tasikmalaya. Betul, barusan saya dapat update dari Kementerian PUPR tentang tol Getaci itu 50 km dan sekarang sedang lelang, akan dimulai konstruksi awal tahun depan. Oh, tahun depan udah mulai konstruksi untuk yang Ya. Tasiknya ya. Kalau proses yang Getacinya sendiri udah berapa persen? Detailnya saya tidak tahu, tapi insya Allah tahun depan sudah mulai konstruksi. Bulannya? Awal tahun? Apa ya? Januari. Iya, mungkin Januari Februari sudah mulai. Pak, kemudian soal Jati Gede Pak, itu kan airnya udah mulai berkurang Pak. Kata PPMBG katanya harus bertindak Pemda dan Pemkab. Ya, kekeringan kan memang terjadi di mana. Intinya masyarakat kami dari Pemprov itu mengirimkan air kepada mereka yang membutuhkan, baik dari kabupaten, kota maupun juga dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sudah melalui BPPD mungkin sudah 12 juta liter air yang didistribusikan sampai hari ini. Rekayasa hujan mungkin bakal dilakukan juga. Semua cara kita koordinasikan. Soal PJ Wali Kota, katanya diganti. Saya belum terima, kan PJ itu kan memang aturannya per 3 bulan dievaluasi dan setiap tahunnya dilakukan pemilihan ulang. Piala Dunia U17 ada perkembangan Pak? Persiapannya seperti Tadi kami meninjau dengan Pak Ketum PSSI, jadi dalam Harupat digunakan, itu sudah baik, dan ada 5 stadion untuk latihan, ITB, Unpad, PDN, Idolik, Persamanik. Dari 5 itu 2 yang masih dalam persiapan. Jadi yang 3 sudah siap, 2 tapi insya Allah akan segera selesai. ada persentasenya Pak berapa persiapan? Yang 3 sudah 100%, ya 90 sekian lah, tapi sudah siap digunakan. Yang 3 untuk latihan ya. Yang 2 sekitar 70%. Tapi insya Allah selesai. 2 itu apa aja Pak? Persamanik dan ITB ya. Itu infrastruktur sudah sesuai? Sudah. Tadi juga ada kemungkinan ada promosi juga, jadi misalnya akan dibandingkan dengan tiket KCIC. Jadi mungkin khusus pada saat U17 itu akan ada kereta khusus, jadi pada saat sesuaikan dengan jam pertandingan. Pak, soal kereta feeder juga itu Pak, satu lagi terakhir. Soal kereta feeder katanya harganya 30 Pak. Nah itu gimana 50 Pak? Nah itu tanggapnya gimana? Belum. Apakah 50.000 ataukah bundling dengan kereta cepatnya, kami belum terima informasi. Ya mungkin tanyakan kepada Kementerian Perhubungan atau Kereta Api. Selain KCIC kan juga Jawa Barat punya BIJB. Untuk Piala Dunia itu akan difungsikan atau dimaksimalkan nggak atau gimana tuh Pak? Nah kan itu hanya di sini kan 8 tim dan itu kan hanya babak penyisihan. Ya tentunya kalau nanti babak berikutnya di mana yang disesuaikan. Yang pasti kan tanggal 29 Oktober itu akan digunakan BIJB ya. Akan digunakan untuk pesawat jet. Besok saya akan ke BIJB untuk berkoordinasi. Berarti peserta U17 bakal nyoba KCIC Pak? Bakal nyoba langsung KCIC itu Buat peserta atau buat penonton Pak? Oh, yang penonton. Kalau pesertanya kan nginepnya di Bandung. Selama pertandingan mereka tidak bolak-balik Jakarta Bandung enggak. Tapi nginepnya di Bandung. Penonton tuh bisa beli tiket landing? Ya itu. Ya, jadi ada tiket semacam ya promo lah. Ya, cukup.
penerbangan komersil mau pindahin ke BJD. Dari akomodasinya apa nih, dari kan dulu ada Damri sekarang apa? Damri ada. Makanya besok saya menggunakan Damri. Jadi besok akan menggunakan Damri dari Bandung ke, saya akan nyoba berapa lama segala macamnya. Ya kami ingin mengetahui apa kekurangannya segala macamnya. Waktu tempuh dan kemacetan ada di mana. Ya Pak, makasih. Cukup ya, kasih. Jam berapa Pak?